Liftoff, Starlink 47. Kabar buruk bagi Starlink, anak perusahaan SpaceX yang bergerak di bidang penyediaan internet broadband global. Perusahaan ini melaporkan kehilangan 40 dari 49 satelit penyalur internet mereka setelah badai surya menghantam satelit-satelit kecil itu hingga jatuh dari orbit. Video yang menunjukkan sejumlah satelit kembali memasuki atmosfer terekam oleh Lembaga Astronomi Karibia di Puerto Rico. Menurut SpaceX, badai geomagnetik Jumat pekan lalu menebalkan atmosfer sehingga meningkatkan tekanan pada satelit dan akhirnya menyebabkan kehancuran mereka. Tim di darat mencoba mengendalikan jatuhnya satelit, tapi daya tariknya terlalu besar. Starlink mengatakan satelit yang jatuh tidak membahayakan manusia. Sementara itu, tahun ini menandai peringatan 50 tahun misi Apollo 16, yakni misi kelima yang mendaratkan astronot di bulan. Apollo 16 adalah misi kedua yang membawa kendaraan penjelajah bulan, dan para astronot mengumpulkan sampel, mengambil foto, dan melakukan eksperimen pertama yang memakai kamera ultraviolet di bulan. Kapsul Apollo 16 kini berada di pusat antariksa dan roket Amerika Serikat di Huntsville, Alabama, dan setelah tertunda akibat pandemi, kini dilakukan pembersihan pada kapsul ini. This is a piece of history that human beings should be able to enjoy millennia from now, not just in the next few decades or centuries, but it should be kept and preserved because it represents one of the greatest triumphs of the space program of the planet Earth. Menurut mereka yang mengerjakan proyek ini, kapsul dalam kondisi cukup baik. Itu mengesankan mengingat kapsul tidak selalu berada dalam kotak kaca dan para pengunjung museum boleh mendatangi dan menyentuhnya. The case is not completely hermetically sealed, which is actually an important thing. You don't want to completely seal it off and have no air circulation. And so we do occasionally get insects and fluff and those sorts of things in there. Sometimes some foreign debris, makes it in there by people trying to do things. Para pekerja secara berhati-hati menggunakan berbagai metode pembersihan agar kapsul antariksa ini tampil prima saat perayaan 50 tahun penerbangan Apollo 16 pada tanggal 16 April mendatang. Dalam pada itu, wahana surya Parker milik NASA merekam serangkaian gambar pertama dari planet tetangga bumi Venus. Gambar-gambar yang diubah menjadi video ini mengungkapkan adanya wilayah kontinen, dataran dan dataran tinggi, serta lingkaran oksigen di atmosfer Venus. Menurut para ilmuwan, mempelajari planet Venus bisa membantu mereka memahami bagaimana bumi bisa mendukung kehidupan, sementara planet Venus tidak bisa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.